Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, saudara sekalian, in this occasion we will continue our topic. Topik kali ini adalah mengenai relasi, namun baru pada bagian awal sebelum kita masuk lebih jauh tentang topik relasi tersebut. What will we learn? Apa yang akan kita pelajari? The first one is about the introduction. Kemudian kita akan bahas tentang ordered pairs atau pasangan terurut. Kemudian tentang Cartesian product, hasil kali Cartesian. Dalam hal ini adalah hasil kali himpunan. Dan kita juga akan membahas mengenai the definition of relation. Kita masuk kepada pendahuluan. The reader is familiar with many relations which are used in mathematics and computer sciences. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, kita dalam matematika dan computer science itu sudah familiar ya dengan istilah relasi. Ada beberapa relasi seperti kurang dari, paralel dengan, himpunan bagian dari, dan seterusnya. In a certain sense, these relations consider the existence or non-existence of certain connections between pairs of objects taken in a definite order. Secara formal, kita akan mendefinisikan sebuah relasi dengan dalam istilah yang berkaitan dengan ordered pairs. Nah, relasi itu sendiri secara umum ada 3, yaitu relasi equivalent, order relation, dan juga fungsi. Nah, fungsi itu adalah relasi ya. Dan nanti ini akan kita bahas. Secara umum dalam bagian sebelumnya kita sudah menjelaskan belajar tentang pengertian himpunan. Nah, pada bagian ini kita akan menggunakan himpunan untuk menjelaskan tentang fungsi. Tapi sebelumnya akan diperkenalkan terlebih dahulu kepada kita pada video ini, yaitu pasangan terurut dan relasi. Nah, ordered pairs, pasangan terurut. Relasi, sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, akan kita definisikan dalam istilah ordered pairs. Kalau ada pasangan terurut A, B, perhatikan ini ya, pasangan terurut A, B, A-nya itu adalah elemen yang pertama, dan B itu adalah elemen yang kedua. Pasangan terurut A, B itu akan sama dengan pasangan terurut C, D jika dan hanya jika A sama dengan C dan B sama dengan D. Artinya pasangan terurut ini harus urutannya itu diperhatikan gitu ya. Yang pertama itu A, yang kedua itu B. Artinya apa? A, B dalam pasangan terurut tidak sama dengan B, A. Kecuali A itu sama dengan B. Nah, kalau di himpunan, ingat kembali tentang himpunan, kalau di himpunan, urutan itu tidak diperhatikan ya. A, B, B, A itu sama saja dalam himpunan. Yang secara umum kemarin itu. Tetapi, kalau pasangan berurut, maka posisi tempat itu berarti. Maka A, B tidak sama dengan B, A. Nah, bentuk A, B disebut pasangan terurut dengan komponen pertama atau elemen pertamanya A dan komponen keduanya B. Ini definisi yang sama nih ya dengan yang ini. Nah, pasangan terurut tersebut disebut juga dengan istilah tupel 2. Ini ada istilah ya. Jadi kalau dibilang tupel 2 itu artinya pasangan terurut yang terdiri dari 2 elemen. Kalau tupel n artinya pasangan terurut yang terdiri dari n elemen. A1, A2 sampai AN gitu ya. Jadi tidak hanya pasangan berurut ini tidak hanya 2 seperti ini saja, bisa lebih dari 2, bisa 3, 4, 5 dan seterusnya. Dari definisi di atas jelas terlihat bahwa A, B
sama dengan C, D jika dan hanya jika A sama dengan C dan B sama dengan D. Nah, itu dia tentang pasangan berurut. Pengenalan awal kita ya tentang pasangan berurut atau ordered pairs. Product set, hasil kali himpunan. Kita misalkan dua buah himpunan, yang pertama himpunan A dan yang kedua adalah himpunan B. Maka hasil kali atau sering juga disebut sebagai hasil kali kartesian dari himpunan A dan B itu, hasil kali kartesius ya, kita tulis A cross B, dibaca A silang B atau A cross B, A kali B. Maka A kali B ini, A cross B ini, adalah himpunan dari semua pasangan berurut A, B, di mana A elemen A dan B elemen B. Artinya yang A ini adalah anggota dari himpunan A, dan B-nya ini adalah anggota dari himpunan B. Maka hasil kali kartesius A cross B itu adalah himpunan dari semua pasangan berurut A, B, di mana A elemen A dan B elemen B. Kalau secara simbol ditulis seperti ini. A cross B sama dengan pasangan berurut A, B, di mana A itu elemen A dan B itu elemen B. Dalam bahasa Indonesia, kita bisa tuliskan seperti ini. Hasil kali kartesius antara himpunan tak kosong A dan B yang dilambangkan dengan A cross B adalah himpunan semua pasangan terurut A, B, di mana A adalah anggota dari himpunan A dan B adalah anggota dari himpunan B. Jadi A cross B itu adalah A, B, di mana A elemen A dan B elemen B. Ini masih abstrak ya di kepala kita, tapi kita akan lihat melalui contoh nanti akan lebih familiar. Contoh, nah, misalkan diketahui himpunan A 1,2, lalu ada himpunan B A, B, C. Kita disuruh mencari A cross B, B cross A, atau hasil kali kartesius antara A kali B dan B kali A. Nanti kita lihat apakah hasil keduanya ini sama atau tidak. Nah, juga bagaimana kalau A kali A? Nah, kita lihat satu persatu. Katanya tadi A kali B itu adalah himpunan semua pasangan terurut A, B, yang mana A itu anggota A, B itu anggota B. Maka, yang pertama, lihat, anggota A-nya 1 ya. 1 ini anggota A kan? Kita pasangkan dengan anggota B. Berarti 1 dipasangkan dengan A, 1, A. Terus, apakah masih bisa dipasangkan dengan anggota yang lain? Ya, masih bisa. 1, B. Ini dia. Lalu, 1, C. Ini dia. Nah, kita lihat di sini, setiap pasangan terurut ini, yang pertama ini adalah anggota himpunan A, sedangkan anggota yang kedua adalah himpunan anggota B. Sekarang masih ada ya, ini anggota A yang belum punya pasangan, maka kita lanjutkan 2, A, 2, B, 2, C. Habis. Maka A kali B itu adalah ini, himpunan semua pasangan terurut A, B, gitu ya. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kalau B kali A. Artinya, elemen yang pertama itu dari B, elemen yang kedua itu dari himpunan A. Maka B kali A-nya apa? A, 1,
A,2, B,1, B,2, C,1, C,2. Ini dia. Nah, apakah A kali B itu sama dengan B kali A? Kalau kita lihat dari pasangan terurut, maka dia tidak sama. Ya, karena 1, A yang di sini itu tidak sama dengan A,1. Ini dua hal yang berbeda ya. Kalau dalam himpunan sih sama saja ini kalau 1, A, A,1 gitu. Misalnya kalau ini satu buah himpunan gitu ya. Tapi ini bukan sebuah himpunan. Ini adalah pasangan berurut A, B. Nah, bagaimana dengan A kali A? Artinya A itu dikali dengan A itu sendiri. Maka 1,1, 1,2, 2,1, 2,2. Ini dia. Oke? Nah, bagaimana menentukan kardinalitas dari himpunan A kali B itu? Kardinalitas dari hasil kali kartesius antara A kali B itu memenuhi persamaan berikut, yaitu banyaknya anggota himpunan A kali B ini itu akan sama dengan banyaknya himpunan A dikali dengan banyaknya himpunan B. Contoh, kalau tadi ya, himpunan A-nya 1,2 berarti NA-nya berapa? NA-nya 2, ya, banyak anggota A adalah 2. NB-nya berapa? 3. NB itu adalah banyaknya elemen dari himpunan B, ada 3. 1, 2, 3. Maka, NA kali B itu akan sama dengan NA dikali NB. 2, ya, ini kan 2 buah, dikali 3 buah. Jadi hasilnya adalah 6. Banyaknya anggota himpunan hasil perkalian silang antara himpunan A dan himpunan B itu adalah sebanyak 6 buah. Kalau tidak percaya, mari kita cek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 buah ya. Begitu juga dengan B kali A, kalau banyaknya anggotanya tentu sama-sama 6. Oke. Nah, pengertian mengenai pasangan terurut tadi akan mengantarkan kita kepada definisi relasi. So, please pay attention for this definition. Tolong perhatikan definisi berikut ini. Jika A dan B adalah dua buah himpunan, sebuah relasi biner atau secara sederhana kita sebut relasi, sebuah relasi dari A ke B adalah sebuah subhimpunan dari perkalian antara A dan B tersebut. Perkalian kartesius atau perkalian silang antara A dan B itu. Relasi dari himpunan A ke himpunan B ini sekali lagi kita tegaskan adalah himpunan bagian tak kosong, subset itu himpunan bagian ya, dari hasil kali kartesius antara himpunan A dan himpunan B. Maka itulah yang dikenal dengan relasi. Relasi dari A ke B adalah himpunan bagian tak kosong dari hasil kali kartesius antara A dan B. Misalkan R adalah sebuah relasi dari A ke B, maka R adalah sebuah himpunan dari pasangan terurut di mana masing-masing anggota pertamanya berasal dari himpunan A. Dan setiap anggota keduanya berasal dari himpunan B. Nah, ini ya. Sehingga, for each pair A elemen A dan B elemen B, exactly one of the following is true. Jadi akan ada dua kemungkinan ini yang berlaku. A, B itu elemen R,
maka kita dapat katakan A is R related to B, atau A relasi B. Atau kalau yang kedua, dia bukan anggota R, maka disimbolkan dengan ini. Maka salah satu dari keduanya ini pasti berlaku kalau R adalah relasi dari A ke B. Sekarang kita lihat berapa banyaknya relasi yang dapat dibentuk dari dua buah himpunan. Karena relasi adalah himpunan bagian tak kosong dari A kali B, maka banyaknya relasi yang bisa dibuat dari A ke B adalah sebanyak kardinalitas himpunan kuasanya dikurangi 1. Himpunan kuasa, power set, masih ingat di pelajaran awal tentang himpunan? Maka banyaknya relasi yang dapat dibentuk adalah sebanyak kardinalitas himpunan kuasanya dikurangi 1. Kardinalitas itu banyaknya anggota ya. Maka rumusnya ini. 2 pangkat N kali, ini bukan kali ya, N maksudnya sini adalah banyaknya anggota A kali B tadi, dikurangi 1. Sekali lagi, rumusnya adalah 2 pangkat banyaknya anggota A kali B, dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Karena himpunan kosong merupakan subset juga. Tapi dia bukanlah yang dimaksud di dalam relasi ini. Karena himpunan bagian dari A kali B itu kan termasuk himpunan kosong. Sedangkan dalam definisi relasi yang dimaksud subbagian itu adalah, subsetnya itu adalah yang tak kosong. Maka rumusnya adalah 2 pangkat banyaknya anggota A kali B dikurang 1. Contoh. Kita ambil contoh ini ya. Misalkan himpunan A itu anggotanya ada 2 buah. Himpunan B itu anggotanya juga ada 2 buah. Yang A itu adalah 1,2, yang B itu adalah A, B. Sehingga hasil kali A dan B-nya adalah hasil kali kartesius antara himpunan A dan himpunan B, 1, A, 1, B, 2, A, 2, B. Ini dia. Relasi yang mungkin dari A ke B ada sebanyak 2 pangkat banyaknya anggota A kali B. Jadi, N dalam kurung A kali B itu artinya di sini adalah kardinalitas dari A kali B. Atau banyaknya anggota A kali B. Dalam contoh kita, banyaknya anggota A kali B ada berapa? 1, 2, 3, 4. Maka jumlah relasi yang mungkin dari A ke B itu ada sebanyak 2 pangkat 4 dikurang 1. 2 pangkat 4 itu adalah 16, dikurang 1 menjadi 15. Mana saja relasi yang 15 buah itu? Ini dia. Nah, ini tidak harus berurutan ya, tapi yang pertama relasi itu adalah nih kita yang anggotanya satu-satu masing-masing. Maksudnya satu bagian, satu pasangan. Ingat, relasi itu kan subset, subhimpunan. Nah, subhimpunan dari himpunan ini apa? Ya, 1,A apakah bagian dari ini? Ya, 1,A itu kan anggota ini kan? Maka yang pertama ini adalah subhimpunan dari A kali B. Maka dia adalah relasi. Terus yang kedua, 1,B apakah bagian dari ini? Dari A kali B? Ya, betul. Jadi, ini juga relasi dari A ke B yang dapat dibuat. Lalu 2,A ternyata juga bagian dari ini. 2,B juga bagian dari ini. Lalu, yang kelima, 1,A, 1,B apakah himpunan bagian dari ini? Ya, betul. Dia juga merupakan himpunan bagian dari ini. Mana lagi yang lain? Nah, ini juga 1,A, 2,A, 1,A, 2,B, dan seterusnya. Ternyata ini juga
bagian. Dan yang ke-15, himpunan ini sendiri juga merupakan himpunan bagian dari A kali B. Jadi ingat video sebelumnya, bukan yang pokoknya yang video pertama yang tentang himpunan yang sudah Bapak berikan. Cari mengenai himpunan bagian. Jadi ini adalah 15 buah relasi yang dapat dibuat dari A ke B. Apa saja itu? Yaitu himpunan-himpunan bagian tak kosong dari hasil kali kartesiusnya. Oke? Oke. Nah, kita dapat merepresentasikan relasi itu, ini himpunan berhingga ya, melalui 3 cara. Yang pertama, pasangan terurut. Yang kedua, diagram panah. Yang ketiga, Cartesian koordinat atau koordinat Kartesius. Contoh, ada himpunan A 1, 2, 3, himpunan B X, Y, Z. Kalau pasangan berurutnya berarti dari A kali B berarti 1 X, ini ya, 1 Y. Nah, ini salah satu contoh ini. Salah satu relasi ya. Apakah hanya 1 Y, 1 Z, 3 Y? Tidak, ini hanya salah satu ya. Berapa nih banyak kemungkinannya? Berarti 2 pangkat 9 dikurang 1. 2 pangkat 9 berapa? Dikurang 1. Itulah dia banyaknya. Salah satu di antara yang banyak itu ini dia. Nah, ini salah satunya ya. Salah satu relasi yang dapat dibentuk dari A ke B adalah ini. Lalu ditampilkan dalam bentuk pasangan terurut seperti ini. Ini bisa juga kita sajikan dalam bentuk diagram panah. Dibuatkan himpunan A yang terdiri dari 1, 2, 3, himpunan B, X, Y, Z, lalu 1 ke Y, ini dia, 1 ke Z, ini dia, lalu 3 ke Y, ini dia. Ini adalah representasi dari relasi dalam bentuk diagram panah. Salah satu dari hasil relasi AB ini ya. Nah, bisa juga, tidak Bapak buatkan dalam bentuk ini ya. Bisa juga dalam koordinat Kartesius. Koordinat Kartesius itu ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, ini bayangkan saja ya. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Pada sumbu X kita tulis 1, 2, 3 gitu ya. Atau langsung saja 1, 3 boleh juga. Lalu pada sumbu Y kita tulis YZ. Lalu nanti 1 dihubungkan ke Y, 1 dihubungkan ke Z, kasih titik. Lalu 3 dihubungkan ke Y, dikasih titik. Nah, ini maaf tidak terbuatkan di sini, tapi ya sama seperti membuat koordinat Kartesius. Oke, itu pembelajaran awal mengenai relasi. Untuk memperdalam pengetahuan saudara, silahkan dikerjakan tugas berikut. Nah, selamat bekerja. Ini tidak bisa dikerjakan hanya dengan melihat video ini ya. Lihat video-video sebelumnya tentang himpunan. Gunakan pengetahuan saudara, lalu coba jawab ini. Jangan ada yang mengeluh tentang bahasa Inggrisnya ya. Ini kan cuma misalkan A ini, B ini, find ini tentukan gitu ya. Tentukanlah A kali B kali C. Misalkan A ini, B ini, C ini, lalu tentukan A kali B diiris dengan A kali C dan A. Nah, jadi ini ada 2 soal ini, yang nomor 2 ini. Pertama, cari ini. Sudah selesai. Lalu yang kedua, cari ini. Oke. Untuk yang nomor 3, diberikan himpunan A dan himpunan B. Lalu dikatakan R adalah relasi yang ini. Salah satu relasinya. Ananda disuruh untuk menggambarkan diagram panah. Ini sangat mudah sekali ini. Nanti buat himpunannya, lalu buat diagram panah. Nomor 3, mudah sekali. Nomor 2 mungkin yang agak perlu didiskusikan ya. Nah, tapi kerjakan satu persatu. A kali B, cari dulu A kali B. Dapatkan pasangan-pasangannya. A kali C juga dicari A kali C.
Lalu lihat kedua himpunan itu mana yang beririsan. Maka itulah hasilnya. Sedangkan kalau yang ini dicari dulu B iris C, baru setelah itu dikali ya. A dikali dengan hasil B iris C ini. Nah, mudah ini. Oke, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.